It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianisa. Saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang. Saya dari kelas 443C06 dengan nomor induk mahasiswa 44190791. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Public Relation. Hello guys, pada pertemuan kali ini saya ingin mereview film yang sangat inspiration, yaitu The King's Space. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang Raja Gorgeous yang ingin melawan keterbatasannya dalam berbicara. Dia mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Pangeran Albert dan Pangeran David. Pangeran Albert adalah anak kedua dari Pangeran Gorgeous. Pangeran Albert naik tahta menjadi seorang raja setelah ayahnya wafat. Setelah sang ayah wafat, seharusnya seorang kakaklah yang menjadi raja di kerajaannya. Namun dia lebih memilih menikah dengan seorang wanita yang sudah bercerai. Dalam aturan kerajaan, seorang anggota kerajaan tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang sudah bercerai. Karena hal tersebut, Pangeran David pun memberi tahtanya kepada seorang adiknya, yaitu Pangeran Albert, untuk menjadi raja di Kerajaan Britania Raya. Pangeran Albert adalah seorang raja yang gagap sejak kecil, karena keturunan ayahnya yaitu Raja Gorgeous. Dia selalu merasakan kegagapannya di saat dia merasakan ketakutan. Maka dari itu, istrinya mencari seorang ahli untuk menyembuhkan kegagapan suaminya. Dia telah melakukan berbagai macam metode penyembuhan dari berbagai dokter, hingga pada akhirnya Pangeran Albert pun dibawa ke Lionel ke Logwe. Pada awal pertemuan, Pangeran Albert tidak percaya oleh metode penyembuhan yang dilakukan oleh Logwe, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Namun pada saat di rumah, Pangeran Albert memutar kembali rekaman yang dilakukan oleh Logwe. Dalam rekaman tersebut, Pangeran Albert membaca dengan lancar tanpa kegagapan sedikit pun. Hal itu membuat Pangeran Albert percaya dengan metode yang dilakukan oleh Logwe, sehingga ia memutuskan untuk terapi dengan Logwe. Berbagai cara dia lakukan dalam terapi, sehingga kegagapan Pangeran Albert pun berkurang. Dengan terapi yang dilakukan oleh Logwe, secara tidak langsung membuat kedekatan antara Logwe dengan Pangeran Albert, sehingga Logwe menganggap Pangeran Albert seperti adiknya sendiri. Pada suatu ketika, Inggris melakukan peperangan terhadap Jerman. Pangeran Albert harus memberikan pidato sambutan. Pidato ini merupakan pidato terbesar saat Pangeran Albert menjadi seorang raja. Pada saat itu, Pangeran Albert sangat takut dan meminta Logwe untuk menemani Pangeran Albert dalam pidato ini. Pada saat itu, istrinya dan Logwe memberikan dukungan mental agar Pangeran Albert melakukan pidato dengan baik. Pada saat pidato itu tiba, Pangeran Albert ditemani oleh Logwe dalam pidatonya, sehingga Pangeran Albert bisa melakukan pidatonya dengan lancar dan baik. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini banyak banget yang dapat kita contoh, apalagi kita sebagai mahasiswa komunikasi. Meningkatkan kepercayaan diri amatlah penting, apalagi di saat kita public speaking. Kepercayaan diri itu ibarat pondasi rumah. Jika kepercayaan diri kita lemah, usaha yang kita lakukan mudah runtuh. Ketika kita menjaga image kita di depan banyak orang lain, kita harus berkomunikasi dengan asertif. Dan segala yang kita lakukan harus penuh dengan kepercayaan diri. Untuk membangun kepercayaan diri kita, maka kita harus tahu apa kelemahan yang ada di dalam diri kita. Setelah kita tahu apa yang ada di dalam diri kita, maka kita harus meninggalkan sifat ketidakkepercayaan diri itu. Sama seperti Pangeran Albert memperbaiki bicaranya dalam mengucapkan sebuah kata. Dia melakukan dengan cara afirmasi diri secara positif. Dia mengulangi setiap kata yang sulit sehingga ia dapat mengucapkan kata itu dengan baik. Tanpa kepercayaan diri, keahlian setinggi apapun dan jabatan setinggi apapun yang kalian punya, maka semua itu tidak akan berguna.
dari sekian banyak yang dapat saya sampaikan, kepercayaan diri menjadi benang merah bahwa kita harus meninggalkan keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.